dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para elang, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah baitmu yang kudus dan memuji namamu, oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Kita akan menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan sepanjang minggu ini. Yesus kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan, berkati hidupku. benar kemuliaan melingkupi kehidupan kami dan hati kami pada saat ini. Ketika kami datang kepada Engkau, kami hendak beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, ini waktu yang indah.
kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami bersama dengan keluarga kami beribadah kepada Engkau. Kami tidak melewatkan waktu yang istimewa ini untuk bersama-sama menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan kami boleh memuliakan nama-Mu, kami boleh memuji Engkau dan membesarkan nama Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau akan memimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sangat berbahagia karena hari ini kita boleh bertemu lagi. Meskipun masih di rumah masing-masing, tetapi ini sukacita luar biasa karena minggu yang lalu berbeda dengan minggu ini. Selalu istimewa dan selalu baru kasih Tuhan. Dan saya percaya pada hari ini Bapak Ibu Saudara juga bersukacita, sudah menantikan waktu ini untuk beribadah bersama-sama, sudah berkumpul, sudah mengajak seluruh anggota keluarga untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita akan terus memuji Tuhan. Kita akan menyatakan sukacita kita oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar. Puji Yesus yang mulia. Kita juga akan mempersiapkan diri kita untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan persepuluhan kita. Panggilan memberi terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita akan berdoa. Bapa yang sungguh mengasihi kami mengucap syukur kesempatan sore hari ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dan juga kesempatan yang istimewa ketika kami diizinkan Tuhan. Karena berkat-berkat Tuhan, saat ini kami akan mengembalikan, membawa persembahan persepuluhan kami ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menyucikan, menguduskannya bagi kami, menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan persepuluhan kami kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bersama-sama berikan persembahan-persembahan kita.
kita akan mendengarkan bersama-sama pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab akan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Amin. Demikianlah dalam firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah dibacakan. Kita akan mendengarkan penyampaian kebenaran firman Tuhan secara lengkap dan utuh oleh Pendeta Hervin. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan yang pasti akan menguatkan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, kita akan mempersiapkan diri dengan pujian "Aku percaya". Sungguh tiada yang seperti Allah kita. Dia begitu mengasihi. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku.
Puji Tuhan. Apa kabar? Bagaimana keadaan di rumah? Apakah masih melakukan ibadah? Tidak ada yang terkendala? Sampai hari ini kita bersyukur kalau kita masih dapat beribadah di rumah masing-masing. Itu oleh karena penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan juga oleh karena semangat Bapak Ibu untuk senantiasa berjaga-jaga, baik jaga kesehatan, jaga jarak, dan selalu mengikuti protokol yang harus dilakukan di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mengurangi penyebaran COVID-19 ini. Dan apa yang sedang dikumpulkan oleh kita semua, bukan hanya bangsa ini, tetapi juga dunia, dapat cepat terselesaikan. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini berjudul Dia Bukanlah Kenangan Tetapi Adalah Harapan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur kalau pada hari ini kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga, kami duduk atau kami menikmati atau kami bersama-sama saat ini beribadah dengan keluarga. Kiranya Kau memimpin kami agar kiranya kami bukan menjadi penonton saja, tapi kami dapat mendengar, kami dapat memuji, menyembah, dan kami juga dapat merenung dengan benar apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, dan kami boleh menerima dengan baik sehingga kami dapat melakukan kebenaran tersebut. Pimpin kami ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau yang menyertai kami. Biarlah apa yang kami dengar semuanya boleh menjadi bagian yang terbaik untuk kami terima. Tidak ada satupun yang menjadi sia-sia. Pimpin kami ya Bapa, kiranya dengan kuasa Roh Kudus kami dapat diperlengkapi lebih dan lebih lagi. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih, dia bukanlah kenangan tetapi adalah harapan. Pasti Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman di masa lalu yang kita bisa sebut itu kenangan. Tetapi kita hari ini tidak dapat lagi sekedar hidup dengan kenangan. Kita harus hidup dengan harapan. Kita semua pasti berharap badai persoalan yang terjadi di dunia, di bangsa kita ini akan cepat berlalu. COVID-19 cepat berlalu. Ada kendala-kendala, ada yang ingin merayakan hari kemenangannya, hari rayanya, mengalami kendala. Kita juga beberapa kali kita tidak dapat melakukan ibadah pada saat Jumat Agung, pada saat kebangkitan Tuhan Yesus, bahkan sampai kenaikan Tuhan Yesus. Tetapi bersyukur semua boleh berjalan, kita tetap dapat ibadah di rumah. Bapak Ibu, memang kalau kita mengingat lebih enak hidup di masa lalu, apa betul? Kalau kita mengingat bangsa Israel pada waktu mereka menjadi budak oleh bangsa Mesir, ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan dengan memakai Musa menjadi penolong perantara, bangsa Israel sempat protes, enak tinggal di Mesir daripada tinggal di dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah perjanjian. Bapak Ibu saya kasih, apakah kita juga seperti itu? Mereka lebih menerima, kami tidak apa menjadi budak, yang penting makan enak. Tidak apa disiksa, tapi makanan kami tidak seperti ini. Kalau Bapak Ibu mengingat, apa makanan mereka di padang gurun? Hanya roti mana. Ada daging, burung gagak, air pun harus mencari. Sangat sulit. Tetapi Bapak Ibu saudara terkasih, bukan sekedar apa yang kita rasakan. Hidup kita ini bukan sekedar apa yang kita rasakan, tetapi sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu kasih, kalau saat ini kita sedang mengalami persoalan yang sedang terjadi, mari kita bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau inginkan? Apakah saya nanti setelah ini semua berlalu, saya akan menjadi seperti dulu, atau saya menjadi seperti saya yang sudah diubahkan dengan pola pikir yang baru? Mungkin saja kita akan menjadi orang yang jaga kesehatan dengan kita semakin rajin cuci tangan.
dengan kita semakin rajin bersih-bersih. Bapak Ibu Saudara kasih, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 ini dengan judul yang diberikan oleh LAI adalah Yesus terangkat ke surga, memang menceritakan bagaimana Yesus terangkat ke surga dan sebelumnya dia memberikan suatu pesan. Kebanyakan orang mempersiapkan pertanyaan bagi orang lain, namun sedikit orang mempersiapkan pertanyaan bagi dirinya sendiri. Pada Kisah Para Rasul yang sudah tadi dibacakan, yang dikatakan Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada pengertian di masa sekarang, pertanyaan itu berubah berdasarkan keinginan, berdasarkan kebutuhan, sehingga akhirnya pertanyaannya adalah, Tuhan, maukah engkau memulihkanku? Mari kita lihat perbandingannya. Kerajaan Israel atau kerajaan dibandingkan, diversuskan dengan aku. Kebutuhan bangsa, kebutuhan besar menjadi kebutuhan aku sendiri. Bapak Ibu dapat introspeksi diri, apakah begitu egois kita sehingga kita bertanya, Tuhan, maukah engkau memulihkan aku? Apakah betul aku itu hanya tentang aku saja? Ataukah Tuhan, maukah engkau memulihkan kami? Karena kita sama-sama merasakannya. Kenapa kita tidak juga menjadi pribadi yang ikut mewakili mereka? Bapak Ibu Saudara kasih, para murid walaupun mereka masih dalam kekurangan-kekurangan yang terjadi, mereka masih bertanya tentang, maukah engkau memulihkan keadaan kerajaan yang lebih besar yang dipikirkan. Walaupun mereka sendiri pada masa itu adalah masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, tetapi mereka memikirkan hal-hal yang besar, bukan hanya tentang mereka. Bersyukur kalau kita sampai hari ini masih terus mendoakan agar bangsa kita dipulihkan. Tetapi Bapak Ibu, kalau kita melihat kenyataan, kita lihat di televisi, kita lihat dan dengar berita bahwa ternyata ada kegagalan-kegagalan yang dilakukan oleh pribadi lepas pribadi karena ada keinginan untuk tidak mentaati apa yang sudah dianjurkan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, apa hubungannya ketika ada pertanyaan pemulihan bangsa dengan jawaban menjadi saksi? Berarti Tuhan lebih mengedepankan pemberitaan mengenai kesaksian, mengenai Allah, mengenai Tuhan itu sendiri, kuasanya, sehingga orang ketika mendengar, mereka percaya bahwa Allah adalah Maha Kuasa, maka segala sesuatu tidak ada yang mustahil untuk terjadi di hadapan kita. Bapak Ibu sekasih, dengan kesaksian yang ditujukan kepada mereka yang membutuhkan atau kepada mereka yang diarahkan oleh Tuhan, yaitu ada Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ujung bumi, ini bercerita bukan hanya pemulihan bagi bangsa Israel atau kerajaan Israel. Ini bercerita mengenai pemulihan dunia, pemulihan bumi. Bapak Ibu sekasih, dengan demikian pemulihan sama dengan pekerjaan. Kalau kita mau dipulihkan, barang siapa mau dipulihkan, ia harus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang diarahkan oleh Tuhan dan disertai dengan kuasa Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Kalau kita sungguh-sungguh sudah menerima firman itu ya dan amin, maka ketika kita melakukannya, maka kita akan berkemenangan. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana Yesus dicobai di padang gurun, dia hidup, dia menggunakan kebenaran firman, dan dia berhasil. Bukan hanya karena menahan rasa lapar, tetapi pada saat itu iblis datang. Bukan sekali, dua kali, tiga kali, dan bukan hanya datang, tetapi memberikan tantangan.
dan Yesus menang. Bagaimana dengan kita? Dalam kehidupan kita, apakah kita sudah berkemenangan hingga pada hari ini? Bapak Ibu Saudara kasih, pekerjaan Tuhan dipercayakan kepada kita untuk menerimanya sehingga mendatangkan pemulihan bagi bangsa. Jadi kalau kita membaca mulai ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8, itu bercerita sesungguhnya bagaimana Tuhan menginginkan kita melakukan tugasnya. Kita orang yang dikasihinya untuk melakukan tugasnya. Kalau pada saat itu yang menerimanya adalah murid-murid, karena murid-murid mengasihinya, murid-murid sudah menerima pengajaran-pengajarannya, sehingga ketika diperintahkan mereka akan melakukannya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sungguh-sungguh sudah menerima pengajaran, ataukah pengajaran itu berlalu begitu saja? Saya yakin kalau guru-guru akan sangat senang ketika muridnya sampai nanti besar tetap menggunakan ilmu-ilmunya. Bapak Ibu Saudara kasih, namun itu adalah perkara manusia. Tuhan bukan meminta rasa terima kasih kepada kita, tapi saat ini Tuhan ketika Dia memberikan kuasa bukan menjadi timbal balik seperti kita menerima pemberian terima kasih, tetapi pembalikannya adalah kalau kita menerima kuasa, kita harus menjadi saksi, dan Bapak Ibu sudah menerima kuasa. Bapak Ibu, kehidupan kita dapat menjadi pemulihan bagi bangsa asalkan kita melakukan kehidupan menjadi saksi. Apa kehidupan menjadi saksi? Kalau saat ini pemerintah punya anjuran, saat ini gereja juga memberikan arahan untuk apa? Beribadah di rumah, jam doa di rumah. Apakah Bapak Ibu melakukannya dengan benar, dengan tepat, mengikutinya dengan sungguh-sungguh sebagai suatu ibadah, bukan sebagai satu tontonan sehingga kita bisa menonton sambil memasak, sambil mengurus ini dan itu? Mungkin Bapak Ibu punya waktu yang berbeda, ada yang pagi, ada yang siang, tapi itu tidak masalah kalau mengenai waktu. Tetapi kalau kita menyia-nyiakan apa yang sudah dipersiapkan, firman Tuhan menjadi sesuatu yang biasa saja, maka pasti kita tidak akan mendapatkan berkat yang memang sudah dipersiapkan buat kita. Mungkin kita akan mendapatkan berkat yang lain, tetapi berkat dari kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu akan melewatinya begitu saja. Bapak Ibu sudah dikasih, dari judul yang diberikan adalah Dia bukanlah kenangan, tetapi adalah harapan. Murid-murid mungkin akan bertanya-tanya, dan memang pertanyaan mereka itu akhirnya dijawab oleh malaikat. Dikatakan pada bagian yang ke-10, ayat yang ke-10, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik, itu tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan menjawab dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Bapak Ibu, Yesus itu bukan kenangan, dan karena apa? Karena Dia akan kembali. Kalau kita mencoba menjadikan Dia kenangan, ini adalah persoalan kita. Yang pertama, mengapa kita membahas Dia bukanlah kenangan? Biasanya yang dikenang itu adalah mantan. Hati-hati, yang harus dikenang itu adalah mantan. Mantan itu apa? Manusia atau setan? Bukan manusia setan atau setan manusia, tapi manusia atau setan. Jangan lagi kita memiliki hubungan dengan kuasa gelap, setan. Kalau kita sudah diperbaharui dengan kehidupan kerohanian kita hingga saat ini, jangan mendekatkan diri lagi. Kalau sudah merasa berkemenangan, jangan dekat lagi dengan kuasa setan. Jangan mendua. Kalau berserah kepada Allah, berserahlah penuh kepada
manusia pasti akan dapat mengecewakan, tapi berserahlah kepada Tuhan. Manusia akan menjadi kenangan. Suatu saat mereka akan pergi meninggalkan, atau kita pergi meninggalkan mereka. Bapak Ibu, tetapi lihatlah ke depan. Yang kedua, mengapa dia bukanlah kenangan? Karena dia bukanlah bayangan. Apa itu bayangan? Bayangan, kalau saya buat singkatannya adalah baru saya meninggalkan. Ada banyak orang-orang menjalin hubungan, baru saling menyayangi, lalu langsung meninggalkan komitmen-komitmennya. Orang-orang percaya jangan berbuat seperti itu. Orang-orang yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan, jangan berbuat seperti itu. Kehidupan kita hanya bayangan, atau kita menganggap Tuhan itu bayangan. Baru sayang, lalu meninggalkan atau ditinggalkan. Memang Yesus pergi naik ke surga, tetapi dia kembali karena dia bukan bayangan, dia bukan mantan. Dia adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Dia adalah Tuhan yang selalu peduli kepada umatnya. Yang ketiga, dia bukanlah kenangan karena dia bukanlah peninggalan. Bapak Ibu, apa itu peninggalan? Saya membuat singkatan dari peninggalan adalah penuhi ingatan, gagal jalan. Ada banyak orang menjadikan Tuhan hanya ada di pikirannya. Mereka berpikir saja Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti begini, pasti begitu, tetapi tidak berbuat apa-apa tentang bagaimana mereka kepada Tuhan. Sungguh sangat menyedihkan kalau kita hanya hidup di dalam pikiran kita saja. Tidak semuanya ada di dalam pikiran. Harus menjadi satu yang dirasakan dan juga harus menjadi sesuatu yang dilakukan. Bapak Ibu, ora et labora, berdoa dan bekerja. Kalau kita punya keimanan, punya iman, jangan jadikan itu peninggalan nantinya. Kalau mau jadikan itu kepada keluarga, kepada keturunan, saya meninggalkan apa iman? Bapak Ibu, jangan hanya meninggalkan, tapi jadikanlah keteladanan, sehingga mereka juga punya gaya hidup yang sama kalau memang itu benar. Sehingga bukan hanya memenuhi ingatan mereka, memenuhi pikiran mereka, namun mereka gagal jalan ketika mereka menemukan persoalan dunia, persoalan jasmani, bahkan persoalan rohani. Mereka tidak bisa memutuskan apapun, mereka tidak bisa bertindak apapun, karena mereka hanya menerima peninggalan. Peninggalan adalah sejarah. Betul, memang sejarah itu bagus, tetapi perjalanan ke depan kita tidak hidup dengan sejarah saja, karena kita tidak lagi perang dengan bambu runcing, tetapi kita berperang dengan seruan-seruan yang begitu gemerincing. Ada banyak orang berteriak-teriak mengenai persoalannya. Ada banyak orang berteriak-teriak mengenai ketidakpuasannya. Ada banyak orang berteriak-teriak karena kebutuhannya, keluhan-keluhannya. Namun mereka mengalami persoalan untuk tidak dapat bersyukur penuh dengan teriakan kepada Tuhannya. Bersorak-sorai memuji menyembah Tuhannya, karena semuanya penuh di dalam pikirannya saja dan mereka gagal jalan. Oleh sebab itu di ayat yang ke-11 murid-murid diingatkan bahwa Yesus yang naik ke surga, Yesus yang naik, dia akan kembali seperti dan dengan cara yang sama. Bapak Ibu, ketika Yesus pergi, apa yang dilakukan oleh murid-murid, nanti kita juga akan tahu ternyata mereka juga ada yang mengalami persoalan, namun karena iman mereka mengarahkan mereka melakukan
sebelum janji Tuhan ini disampaikan, kuasa itu diberikan. Ketika Yesus ditangkap, disalib, mereka semua pergi kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Ada yang kembali menjadi nelayan. Tetapi kali ini Yesus pergi, dia akan kembali, dan bukan dia akan kembali, namun dia mencarikan, memberikan penggantinya, yaitu Roh Kudus. Kuasa, bukan hanya Roh Kudus, tetapi kuasa kepada orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu, Tuhan kita bukanlah kenangan, bukan mantan, bukan bayangan, bukan peninggalan, tetapi Tuhan kita adalah harapan. Dia adalah harapan. Dia adalah pemberian. Dia memberikan dirinya mati buat kita. Apa pemberian diri kita buat Tuhan? Kalau hanya menghadapi ibadah di rumah saja kita tidak bisa, kalau menghadapi jam doa di gereja, ibadah di gereja juga ternyata kita tidak bisa. Doa pribadi tidak bisa, baca firman tidak bisa. Padahal dia sudah memberikan hidupnya, dirinya, bukan hanya hidupnya, buat kita. Dia adalah pemberian. Apa itu pemberian? Pemberian adalah pemilik berkat, ialah Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau diberkati, kembali kepada Tuhan, kembali kepada jalannya, kembali kepada tugas dan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Karena ialah pemberi berkat, ialah pemilik berkat, Tuhan. Yang kedua, berbicara mengenai hari depan. Dia adalah hari depan. Kalau hari ini kita tidak tahu mengenai hari besok. Ada orang yang hari ini sehat, besok sakit, bahkan ada yang meninggal, kita tidak pernah tahu. Tetapi yang kita tahu sebagai orang percaya, kalau kita dipanggil Tuhan hari ini, kita akan bersama dengan Dia. Bapak Ibu, hari depan. Apa itu hari depan? Hari depan adalah hasil diri dekat pada Tuhan. Kalau kita dekat pada Tuhan dengan olahan kita, maka kita memiliki hari depan. Karena Dialah yang memberikan hari depan. Yeremia 29 ayat 11. Dia tahu mengenai rancangan tentang kita, dan Dia tidak memberi rancangan-rancangan kecelakaan, tetapi memberikan hari depan penuh dengan harapan. Bapak Ibu, ada hari depan yang Dia berikan buat kita. Kalau Bapak Ibu tidak bisa melihat hari ini, datang pada Tuhan. Dia bukan hanya memberikan jawaban mengenai hari ini, Dia memberikan jawaban mengenai hari depan. Bapak Ibu, hasil diri melalui diri kita sendiri, tanggung jawab pribadi kita untuk bersekutu beribadah kepada Tuhan. Walaupun kita jaga kesehatan dengan vitamin, dengan cuci tangan, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita akan hidup dengan sia-sia, mati sia-sia. Karena kita tidak menemukan apa yang terjadi setelah kematian, dan tidak mendapatkan apa yang dijanjikan setelah kematian. Yang ketiga, yang terakhir adalah kesempatan. Dia adalah kesempatan. Ketika kita dekat dengan Dia, ketika kita tahu bahwa pemilik berkat bukan hanya berkat mengenai uang, berkat mengenai kehidupan, berkat mengenai hubungan, berkat mengenai kasih, keharmonisan, adalah Tuhan, maka itu adalah kesempatan. Dia adalah kesempatan buat kita. Kalau ketika semua jalan tertutup, mungkin dalam kehidupan saat ini kelihatannya tertutup untuk melakukan ini, melakukan itu. Bapak Ibu, di dalam Dia ada kesempatan. Kalau saya membuat singkatan dari kesempatan atau kepanjangan dari kesempatan ini adalah keluarga semua merapat kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau punya kesempatan, bukan hanya diri sendiri kepada Tuhan, tetapi ajaklah keluarga untuk merapat kepada Tuhan. Keluarga semuanya merapat kepada Tuhan. Buat ibadah-ibadah, buat persekutuan-persekutuan, buat hubungan untuk mengenal Dia dan menikmati kasih-Nya. Maka di sana akan ada kesempatan. Bapak Ibu sekasih, saya memberikan
huruf depan itu dengan ditebalkan, mungkin di buletin tidak terlihat, ada PHK, pemberian hari depan kesempatan. Kenapa PHK? Bapak Ibu, akhir-akhir ini ada banyak orang yang juga mengalami PHK, masalah baru, sudah tidak bisa kemana-mana, tidak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan uang, tidak bisa memberi apa-apa. PHK. Kenapa dimasukkan di dalam dia adalah harapan? Karena Tuhan adalah jawaban dari PHK. Apa itu PHK? PHK yang saya perpanjang adalah pemilik harapan kembali. Jadi Tuhan adalah pemilik harapan kembali. Kalau Bapak Ibu bersandar kepada Tuhan, mengenal Tuhan, mengetahui kasih-Nya, bahwa Dia betul mengasihi kita sungguh-sungguh, Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia hanya pergi untuk sementara. Menurut kisah ini, yang sesungguhnya pada saat sekarang Dia tidak pernah meninggalkan kita, namun kita saja merasa Dia meninggalkan kita. Dia adalah pemilik harapan kembali pada masa yang akan datang. Setelah semua ini berlalu, atau mungkin tanpa semua ini harus berlalu, anak-anak Tuhan akan mendapatkan berkat-Nya. Anak-anak Tuhan akan mendapatkan hasil buah daripada rohaninya, daripada imannya. Saya melihat hari ini ada postingan teman yang sekian lama menunggu penjualan rumah karena dia menjadi sales rumah. Hari ini dia bersyukur gol. Kenapa? Karena ternyata dia berdoa terus, dia ibadah, dia tetap melayani di masa-masa seperti ini. Dia berserah pada Tuhan, dia meminta kepada Tuhan, dia menjalin hubungan semakin dekat dengan Tuhan. Pada akhirnya Tuhan menjawab. Apakah pandemi ini berakhir? Sudah selesai? Belum. Namun yang namanya berkat itu tidak akan pergi kemana. Yang memang sudah dipersiapkan buat kita tidak akan pergi kemana. Hanya masalah waktu, dan Tuhan akan memperhatikan apa yang kita perbuat, sehingga Dia lebih tahu kapan waktunya untuk memberikannya kepada kita. Bapak Ibu, pemilik harapan kembali. Tuhan adalah pemilik harapan dan Dia akan kembali. Tuhan kembali, kita kembali. Tuhan pasti kembali. Pertanyaannya, apakah kita pasti kembali kepada Tuhan? Silakan merenungkan pertanyaan ini. Dalam film Doraemon ada kantong ajaib, ingin ini, ingin itu, enak sekali. Tapi Bapak Ibu, tidak semuanya seperti itu. Memang Tuhan menjanjikan bahwa Dia akan menyertai. Namun kita harus percaya dan melakukan tugas kita dengan sungguh-sungguh. Jadilah saksi, jangan sia-siakan kuasa yang sudah Dia berikan pada kita. Roh Kudus yang memberikan penghiburan pada kita. Hiduplah di dalam Roh, hai orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima baptisan dalam Roh. Hiduplah dalam Roh, jangan sampai mendukakan Roh. Bapak Ibu, mari kita merenung untuk hal ini. Biarlah kita menjadikan Dia bukanlah kenangan, tetapi adalah harapan. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kepada Engkau kalau pada hari ini kami boleh beribadah bersama, kami boleh mengingat bahwa Engkau betul-betul berkuasa. Engkau bukanlah kenangan yang disimpan, tapi Engkau adalah harapan yang harus kami upayakan, kami perjuangkan. Dengan kami hidup taat dan setia pada Engkau. Ada banyak kali kami mencobai Tuhan, ampuni kami ya Bapa. Seakan-akan kami ini seperti si iblis yang mencobai Engkau dengan kami tidak beribadah, dengan kami mengurangi ibadah kami, mengurangi persekutuan kami, mengurangi kehidupan rohani kami dengan berdoa, baca firman kami kurangi semuanya karena kami terlalu sibuk, atau karena kami terlalu malas, atau karena kami kurang antusias, tidak memiliki motivasi untuk beribadah, tidak memiliki motivasi untuk mendekat, semakin mendekat
ketika persoalan semakin besar, tapi kami semakin menjauh. Ampuni kami ya Bapa. Biarlah hari ini kami belajar bahwa Engkau pergi, bahkan Engkau memberikan yang menolong kami, sehingga kami tidak merasa sendiri, bahkan kami tidak lagi merasa tidak mampu, karena kami diberikan kuasa oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah dengan kuasa ini bukan hanya untuk kami pandai berkata-kata, tetapi untuk kami pandai dalam berbuat nyata. Terimalah doa kami ini ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Kita pasti sudah diberkati luar biasa, dan kehidupan kita akan mengalami perubahan yang luar biasa, terus dipimpin dan dituntun oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan merespon kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama. Lagu ini akan mempersiapkan kita juga untuk berdoa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat, masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Dia hadir sejauh doa. Tiba waktunya kita untuk berdoa. Biarlah kita akan terus berdoa, saling menguatkan, saling mengingatkan, menjadi berkat. Tuhan akan memakai kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, kami bersyukur kami boleh beribadah di waktu-waktu ini. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan yang luar biasa, dan biarlah kami boleh memanjatkan syukur dan syukur, haleluya, puji Tuhan kepada Engkau. Bapa, kami mau terus berdoa bagi bangsa kami yang sedang berjuang. Semakin bertambah mereka yang menjadi kasus COVID ini, sudah belasan ribu. Namun kami tetap percaya Tuhan, Engkau akan menolong bangsa kami. Yang sembuh hanya sekian ribu, kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong bangsa kami. Namun berikanlah kekuatan kepada para medis, kepada mereka yang sudah berjuang untuk jaga diri, sehingga mereka tidak menjadi bosan, tidak menjadi lemah. Berikan juga kekuatan hikmat marifat kepada presiden kami yang mengelola, memberikan apa yang menjadi tanggung jawabnya, kebijakan-kebijakannya, Bapak Presiden Jokowi dan wakilnya juga beserta seluruh jajarannya. Kami berdoa juga untuk setiap pemerintah-pemerintah yang ada dari eselon tertinggi sampai eselon terendah. Engkau memberkati Bapak. Biarlah mereka boleh memimpin, tetap memimpin, menjaga daerah masing-masing, bahkan memimpin dengan baik sehingga setiap daerah boleh diamankan, setiap warga boleh diatur dengan baik di dalam segala apa yang menjadi aturan yang seharusnya dilakukan. Bapak, biarlah terjadi ketenangan, keadaan yang kondusif di dalam keadaan bangsa kami ini. Biarlah kami semua boleh beribadah pada setiap agama. Mereka beribadah di rumah kalau saat ini yang dianjurkan. Namun Bapak, kami berdoa kiranya semua ini cepat berlalu, sehingga kami boleh beribadah di rumah-rumah ibadah, di rumah-rumah Tuhan. Berkati ya Bapak, agar ini menjadi satu kerinduan dan menjadi satu kenyataan yang Engkau akan jawab pada waktunya. Kami berdoa juga untuk para medis, keluarga mereka, Engkau memberkati mereka yang banyak berkorban, keluarga mereka ditinggalkan, bahkan ada juga keluarga yang ditinggalkan sampai mereka meninggal. Tuhan, kalau ada di daerah-daerah tertentu para medis mulai dipecat oleh karena daya, biaya, semuanya mulai berkurang. Tolong Tuhan keadaan bangsa ini, di mana kami melihat yang lain, negara lain sudah mulai ada proses pemulihan, kami belum sampai kepada titik puncak. Tolong sertai kekuatan para medis menjadi kesabaran yang luar biasa. Berikan penghiburan juga buat mereka. Tuhan, berkati mereka. Sungguh kami bisa merasakan betapa luar biasa perjuangan mereka. Bapak berkati, sehingga ketika mereka pulang ke rumah, mereka diterima oleh keluarganya. Mereka boleh berkumpul bersama untuk melepas lelah, untuk melepas semua kepenatannya. Tuhan, berkati juga para polisi, tentara, para pengaman, semua tokoh agama, tokoh masyarakat, bahkan masyarakat sendiri, yang mereka boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menghibur. Kami berdoa Bapak untuk GGBI, berdoa untuk IRSBI, YBI, mereka dengan setiap organisasi lembaga yang ada boleh tetap berjalan, boleh tetap dikelola dengan baik, pendanaannya juga Tuhan cukupkan sehingga tidak ada kekurangan. Kami tahu kemampuan kami terbatas, tapi kami berserah pada Engkau Allah yang tidak terbatas. Dengan kuasa-Mu, Engkau pemilik harapan, Engkau pemilik berkat, Engkau akan memberkati. Berkati juga kebutuhan rumah sakit baptis yang ada, biarlah Engkau memberkati dimanapun rumah sakit itu berada, APD, para dokter, perawat, kiranya dapat menolong pasien hingga mereka semua dapat pulang dalam keadaan sembuh dan menolong angka-angka di dalam percepatan pemulihan bagi bangsa ini. Bapak, kami berdoa juga untuk BKSAG, BPHTGD, berdoa khususnya juga untuk bagi kami Gereja Baptis Jakarta Ujung. Setiap jemaat, kami tahu mereka adalah anak-anak Tuhan yang baik. Namun biarlah Engkau mengingatkan Bapak, sekalipun kami anak baik, terkadang kami memiliki rasa lupa, memiliki kemalasan, memiliki ketakutan, memiliki keegoisan, memiliki nafsu. Pimpin kami agar kami boleh terus berkemenangan. Pimpin kami agar kami boleh menerima setiap pujian penyembahan, kebenaran firman Tuhan,
sehingga kami betul-betul dipulihkan, kami betul-betul dikuatkan di dalam kehidupan kami, kehidupan nyata maupun kehidupan rohani, karena semuanya harus kami pertanggungjawabkan di hadapan Engkau. Berkati Bapa, berkati kehidupan keperluan jemaat baik dalam sekolah, pekerjaan, kehidupan hari lepas hari. Engkau menolong Tuhan, baik juga dalam pergaulan apapun Tuhan, sertai bagi mereka juga yang di luar kota, mereka yang mau pulang namun masih terhambat atau terhalang, biarlah mereka boleh bersabar sehingga ketika mereka pulang dengan penuh kerinduan akan saling mengisi rasa kasih sayang yang begitu luar biasa satu dengan yang lain yang ada di kampung halaman ini. Bapak, kami berdoa juga kiranya memberkati kehidupan gereja kami ini, bagaimana terus bertumbuh, bagaimana di dalam setiap program yang ada bagian-bagian yang kami lakukan, bukan kami menjadi orang yang berdiam diri. Berkati ya Bapak, biarlah kami juga memiliki kepedulian, bukan hanya mengenai kebutuhan, tetapi mengenai apa yang sudah dirancangkan, khususnya acara-acara yang sudah dipersiapkan. Berkati Bapak, sehingga kami bukanlah menjadi seperti bangsa Israel ketika di padang gurun yang selalu meminta, tetapi adalah bangsa Israel yang sudah berkemenangan ketika dipimpin oleh Yosua, senantiasa bersyukur menyembah kepada Tuhan. Ini seluruh doa kami ya Bapak. Sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Engkau yang terus menyertai kami, Engkau yang terus memberkati kehidupan kami. Ampuni kami atas segala dosa kesalahan yang kami perbuat, biar kami semakin dilayakkan dan Engkau berkenan atas kehidupan kami. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang senantiasa bersama dengan kita, bersama dengan kuasa-Nya, memberikan kekuatan, penghiburan agar kita menjadi saksi Kristus sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam ibadah keluarga. Terima kasih untuk mengikuti segala rangkaian yang ada. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.